Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya anak-anak sekalian? Bertemu kembali dengan saya Herman di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Anak-anak sekalian, aku ucapkan selamat datang di kelas 12 di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tak terasa kita sudah berada di kelas terakhir di SMA, di kelas 12. Waktu terus berlanjut, umur terus bertambah, dan seharusnya bertambah pula ilmu kita. Oleh karena itu, sebagai penyemangat pagi, jangan lupa dan jangan pernah kita dalam setiap pagi dan setiap hari tidak bertambah ilmu. Karena dengan bertambah ilmu berarti kita mendapatkan kemanfaatan dari usia. Ketika kita tidak bertambah ilmu, berarti sia-sialah usia yang sudah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa sangat rugilah orang yang kemampuannya sama dengan hari kemarin. Untuk itu, supaya kita tidak dirugikan dengan usia ini yang terus bertambah, tidak dikurang, yaitu dengan cara tambahkan terus ilmu-ilmu kita setiap saat, setiap pagi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan dan ilmu kita hari ini kita akan coba Bapak kasih ke kalian ilmu-ilmu baru, khususnya di bidang prakarya dan kewirausahaan dalam rangka menopang, membantu, mendorong kalian semua wahai generasi muda menjadi para pengusaha muda yang hari ini posisi sebagai pengusaha itu sangatlah penting, sangatlah krusial dibutuhkan oleh negara dalam kondisi usaha yang semakin sulit, kondisi ditambah dengan kondisi COVID-19 semakin menyulitkan di mana kita mencari ekonomi atau mencari pendapatan. Oleh karenanya, jawaban dari keadaan seperti ini adalah kembangkan terus kewirausahaan. Karena di masa ini wirausaha terus akan terus ada, akan terus kuat selama manusia senantiasa berpikir inovatif, kreatif dalam memunculkan segala usahanya dalam rangka mencapai cita-citanya mendapatkan penghasilan daripada usahanya. Oke, singkat saja hari ini anak sekalian, di perjumpaan pertama kita akan membahas tentang proposal usaha. Proposal usaha atau business plan. Proposal usaha dan business plan ini adalah langkah lanjutan daripada teori-teori atau materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di pelajaran prakarya di kelas 10 dan kelas 11. Setelah kalian dibekali dengan berbagai informasi tentang kewirausahaan dan bagaimana cara berwirausaha, langkah selanjutnya bagaimana kita merealisasikan usaha tersebut menjadi bentuk nyata. Yang menjadi masalah dari semua banyak para calon wirausaha, mereka berkata, saya mau sih berwirausaha tapi nggak punya modal. Modalnya dari mana? Kita punya ide, punya punya rencana usaha atau project, tetapi nggak punya duitnya. Dari mana duitnya? Kita baru pelajar SMA, uangnya baru sekedar dikasih si mamah dari uang jajan. Tapi mau usaha sekarang bisa nggak? Tapi saya punya ide, saya punya rencana, saya punya project original yang saya punya yang tidak orang punya. Bisa nggak membuat usaha itu menjadi kenyataan dan nyata, nampak dan bisa kita laksanakan saat ini juga dan bahkan ketika Anda sedang sekolah sekalipun? Jawabannya bisa banget. Jawabannya bisa banget. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang nampak di depan Anda sekalian hari ini yang akan kita bahas, yaitu buatlah proposal usaha atau business plan. Jadi kalian harus memahami dulu proposal usaha atau business plan dalam menggapai usaha Anda itu. Oke. Tekniknya ataupun caranya akan kita bahas di
pada pagi hari ini. Oke, selamat menjalankan anak sekalian. Inilah materi kita tentang proposal dan ataupun bisnis, proposal bisnis yang akan Bapak paparkan ke kalian semua. Jadi dimulai dari pengertian atau tujuan proposal usaha. Proposal usaha itu adalah dokumen tertulis yang berisi tentang gambaran semua unsur yang relevan, sasaran dan strategi untuk membuat usaha baru. Dokumennya dokumen tertulis dari gambaran singkat semua unsur yang relevan untuk membuat usaha baru. Dokumen tertulis ini dipersiapkan murni oleh wirausahawan yang ingin membuka usaha atau proyek baru, entah dalam bentuk usaha atau proyek baru, entah membangun bisnis rumahan, sampingan, usaha kecil, usaha besar, untuk membutuhkan proposal usaha. Semuanya butuh. Jadi dari mulai sekecil sampai besar butuh proposal ini, apalagi kita yang tidak punya modal. Jadi buatkan dalam bentuk dokumen tertulis proposalnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjalin kerjasama dalam mendapatkan modal dan investor atau bank. Jadi untuk menjalin kerjasama dengan orang yang memiliki finansial atau uang. Siapa yang punya? Investor atau bank. Jangan salah anak sekalian, di sekitar kita banyak masyarakat punya duitnya loba banyak, tapi dia nggak tahu mau dikemanain uangnya, bingung, usaha nggak bisa, tapi duitnya loba. Bisa jadi dari punya warisan mungkin, atau bukan punya tabungan, tapi dia tidak mau berusaha. Nah, potensi investor itu orang-orang yang punya duit itu disamperin oleh kita, datangin tuh orang yang punya duit ini, presentasikan kepada mereka dalam bentuk proposal usaha. Proposal usaha ini diajukan sebagai bagian dari pertimbangan pada pihak investor atau bank dalam mengevaluasi bisnis Anda. Lihatin tuh ke mereka, ini usahanya begini, gambarannya. Apakah layak untuk diberi pinjaman oleh investor atau bank atau tidak? Setelah melihat dokumen tadi. Begitu pentingnya proposal usaha ini, maka sebagai wirausaha yang ingin sukses, tentu Anda harus mengetahui cara penulisan proposal usaha yang baik dan benar, sehingga kemungkinan Anda nanti akan mendapatkan modal dari para investor atau bank. Jadi supaya mereka memahami dan paham atas usaha kita, tentunya proposal yang kita buat harus bagus supaya menarik mereka, tertarik, memahami, usahanya begini, ternyata ya keuntungannya seperti ini, ancaman ruginya pun begini, diberitahukan sebelumnya. Jadi semuanya berada dalam satu proposal tersebut. Selanjutnya, langsung ke langkah-langkah membuat proposal usaha. Yang pertama yang harus dituliskan oleh Anda sekalian, wahai para usahawan atau wirausahaan muda, adalah satu, membuat bab pendahuluan. Kayak kita membuat ini makalah, membuat proposal itu seperti membuat makalah, membuat karya tulis yang lain, ya, mau karya ilmiah, tesis ataupun skripsi, harus ada kata pendahuluan. Satu, tuliskan bab pendahuluan. Mulailah menuliskan proposal usaha dengan bab perkenalan atau pendahuluan, ya, prolog. Pada bab ini Anda perlu menuliskan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang usaha Anda apa, visi misinya apa membuat usaha ini dan gambaran usaha yang sedang Anda rintis itu seperti apa. Jadi usahanya harus sedang dirintis nih, jangan nol sama sekali, sudah dimulai walaupun baru skala kecil-kecilan. Lengkap dengan bagaimana keadaan pasar saat ini. Jadi misalkan kita mau bisnis, taruh bisnis yang lagi rame hari ini, minuman boba. Sekarang kondisi pasar untuk minuman boba seperti apa? Lagi bagus atau kurang bagus atau seperti apa? Gambarannya dimasukin semua. Digambarkan dalam bentuk tulisan. Setelah itu masuk yang keduanya, Anda buatkan profil badan usaha. Berikan ulasan singkat
padat, jelas tentang jenis usaha yang sedang Anda bangun. Jadi profilnya seperti apa? Ini akan lebih enak dibaca jika penjelasan dari dalam bentuk list yang diuraikan. Yang list diuraikan itu seperti nama perusahaannya apa, lengkap. Kalau ada surat keterangan izinnya sudah ada, misalkan dari Deprindak, BP POM, itu lebih bagus. Kemudian pembuatan produknya seperti apa, gambarannya digambarkan, cara membuat produknya, higieniskah atau tidak, kemasannya seperti apa, gitu ya. Semuanya dituliskan. Keunggulan produknya apa dibandingkan produk yang ada. Nah, ketika kalian menyampaikan dengan jelas keunggulan produk Anda tidak dimiliki oleh produk yang lain, maka itu para investor akan menyukainya, ya. Keunggulan produknya harus ditampilkan lebih jelas. Kemudian berikutnya ada lokasi usahanya di mana, produknya dibuat di mana, dijualnya di lokasi di mana, online kah atau offline kah dijualnya, strategi penjualannya seperti apa, disebutkan semuanya. Nah, berikutnya target pasar. Ya, target pasar itu perlu diuraikan secara singkat. Cakupan dari target pasar itu diantaranya mungkin warga daerah mana yang akan Anda jual itu di daerah mana. Jadi lebih spesifik, di daerah mana yang akan Anda jual produk Anda itu. Yang kedua, umur. Usia target produk Anda ini buat umur usia siapa? Anak-anak, remaja, dewasa, atau manula gitu ya. Harus ada spesifik seperti itu. Yang ketiganya, kalangan target. Di kalangan siapa? Menengah, bawah, atau atas gitu. Harus sampai detail seperti itu. Jadi biar tahu lebih rinci para investornya. Yang keempat, buatkan struktur organisasi. Hal ini sangat penting sehingga Anda wajib mencantumkannya pada proposal usaha ini. Dari struktur organisasi dapat diketahui apakah Anda berdiri sendiri atau Anda membentuk satu sistem kerjasama atau owner dengan karyawan. Harus dituliskan ataupun digambarkan bentuk organisasinya, dari mulai siapa pemimpin usahanya siapa, manajer produksinya siapa, manajer manajer HRD-nya siapa, Human Resource Development, manajer pemasarannya siapa, manajer keuangannya siapa, karyawannya punya berapa. Tuliskan semuanya dalam organisasi. Bentuknya apakah koperasi kah badan usahanya itu, atau misalkan kelompok usaha kecil atau apa, disebutkan dalam organisasi. Yang kelimanya, promosi dan pemasaran. Pada bagian promosi dan pemasaran ini Anda perlu menguraikan tentang strategi pemasaran yang Anda akan lakukan. Bagaimana promosinya? Promosi yang Anda akan lakukan nanti ketika ini jadi dijalankan mau seperti apa? Online, offline, buka toko, door to door, atau seperti apa? Semakin cerdas dan promosi yang Anda jalankan semakin bagus, maka semakin berpeluanglah proposal Anda ini akan dikabulkan oleh para investor atau bank. Mereka akan sangat tertarik karena promosinya bagus. Jadi Anda perlu memikirkan dengan cermat, dengan baik bagaimana cara promosinya. Jangan sampai produknya bagus, ya, tetapi promosinya tidak menarik bagi investor. Bagaimana bisa terjual produk itu karena promosi pemasarannya kurang menarik, kurang baik di mata para investor. Harus canggih dalam pemasaran, maka kalian harus memahami terus bagaimana cara trik memasarkan produknya. Yang berikutnya, laporan keuangan. Yang perlu dituliskan oleh kalian para generasi muda, wirausaha muda adalah di dalam membuat proposal usaha ini harus buatkan laporan keuangan. Di antaranya alokasi dana, mencakup rancangan kebutuhan dana, pengeluaran dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha. Jadi cakupan dana ini buat apa aja? Misalkan pinjaman nih, investor ataupun mengajukan 100 juta. 100 juta buat apa aja digunakannya, terinci, harus tertulis. Buatkan alokasi dana yang realistis
logis dan komplit seperti kondisi keuangan Anda selaku pembisnis. Jadi sekali lagi harus realistis, logis seperti kondisi keuangan sebagai pemilik bisnis. Target laba ruginya ada, rincian incaran resikonya ada, resiko kerugiannya pun harus ada, di samping rincian resiko keuntungan harus dirinci juga resiko kerugian. Jadi laba ruginya pun disampaikan ke investor. Ini nih kalau untung seperti ini, kalau ruginya seperti ini. Karena namanya usaha, tentunya pasti wirausaha itu pasti mengenal namanya untung dan rugi. Harus sampaikan tuh ke investornya jelas. Dari yang 100 juta itu terdistribusikan kepada kebutuhan usaha kita. Nah, baru jelas. Yang berikutnya di laporan keuangan tersebut harus ada penghitungan laba. Penghitungan laba dihasilkan dari penghitungan alokasi dana. Jika Anda harus benar-benar menghitungkan alokasi dana secara logis, itu buat apa? Agar penghitungan laba ruginya tepat dan terrealisasi. Harus dihitungnya betul-betul, bukan asal-asalan membuat proposalnya asal asal jadi, sementara penghitungannya nggak tepat ya. Oke, sampai di situ paham nah? Oke, itu ngantuk ya, karena santai, masih ada sedikit lagi. Selanjutnya anak-anak sekalian, dalam melengkapi proposal usahanya adalah dengan membuatkan penghitungan bagi hasil. Nah, ini yang paling penting. Ini poin ini sangat penting, sangat menarik bagi calon investor atau bank, karena kan mereka mau mendapatkan keuntungan dari investasinya, maka penghitungan bagi hasilnya harus jauh lebih lengkap dan detail. Jadi setelah penghitungan alokasi dana dan penghitungan laba selesai, selanjutnya Anda sekalian wirausaha muda dapat menentukan rasio bagi hasil. Berapa persen keuntungannya? 50-50, 50-60, 30-70 atau seperti apa? Penentuan rasionya bagi hasil tersebut bergantung pada bagaimana resiko usaha Anda ini. Semakin kecil resiko usaha, itu artinya rumusnya begitu, semakin kecil resiko usaha, maka semakin kecil pula pendapatan yang akan diberikan kepada investor. Rumusnya gitu, sekali lagi. Semakin kecil resiko usaha, maka semakin kecil pula pendapatan yang akan diberikan kepada investor. Tetapi sebaliknya, jika resikonya besar, maka semakin besar pula pendapatan yang akan diberikan kepada investor. Jadi jangan harap resikonya kecil dapat untung besar, enggak, harus sebaliknya. Kalau pingin besar, resikonya pun besar, kerugiannya pasti besar. Maka di sini perlunya kejelian seorang wirausaha, jangan sampai usaha yang besar ini rugi gitu. Maka harus dihitungkan dengan sangat detail dan realistis dan jelas. Nah, di situ maka ini kamu atau kalian semua para pengusaha muda, wirausaha muda harus mempunyai hitung-hitungan. Kalau 50% itu betul kan 50% gitu ya. Kalau enggak, nah itu nanti investornya merasa dibohongin dengan hitung-hitungan kita. Oke, sampai di situ barangkali sebetulnya secara garis besar tentang isi dari proposal wirausaha, proposal usaha itu sendiri. Jadi minimal sampai ke poin 6 saja. Kalau kalian memahami sampai poin 6 saja, kemudian kalian buatkan dengan baik, insya Allah proposal usahanya akan jadi dengan hasil yang baik. Oke, yang terakhirnya penutup. Pada bagian penutup proposal usaha ini Anda perlu meyakinkan investor dengan kata-kata yang berkesan. Jadi diakhiri dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat investor itu berkesan dengan penuh keyakinan. Dan buatlah kalian, maka kalian harus mempunyai kemampuan retorika yang bagus gitu ya. Maka pelajaran bahasa Indonesia itu penting di sini dalam rangka membuat bagaimana kalimat-kalimat, kata-kata yang bikin orang tertarik dengan kalimat kita. Maka sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia itu pentingnya di sini. Dan ketika Anda membuat proposal usaha, yakinkan dengan kalimat-kalimat Anda kepada investor dengan kalimat yang bagus, yang berkesan, yang meyakinkan, sehingga para investor tidak ragu lagi untuk memberikan investasinya ke usaha kita.
Oke. Dan jangan lupa tentunya ucapkan terima kasih atas kesediaannya para investor membaca proposal ini. Ucapkan terima kasih. Bahasa Indonesia mangga, hatur nuhun Bapak karena waktosna parantos ngawas ieu proposal SIM abdi mah enggak bade ku Sunda, bade ku bahasa Inggris cakep. Bahasa Indonesia silahkan. Yang terakhirnya yang harus disiapkan lagi setelah ini adalah lampiran. Ya, jangan lupa di proposal itu masukkan lampiran. Berkas-berkas yang perlu dilampirkan: 1. Biodata pemilik usaha. Kurikulum vitae-nya boleh masukin. Surat perizinan, surat perjanjian harus ada. Termasuk di dalamnya surat izin usahanya, SIUP kalau punya ya, dari Diperindak, kemudian dari BP POM kalau makanan minuman. Kemudian sertifikat usaha atau pelatihan yang pernah Anda ikutin, pernah ikutin pelatihan wirausaha muda bersama siapa, Renal Kasali misalkan, boleh, silakan. Itu untuk meyakinkan bahwa orang tersebut ini adalah kompeten di bidang wirausaha. Oke, anak muda sekalian, para calon wirausaha muda yang Bapak banggakan, informasi ataupun materi pertama kita di tahun ini, di tahun ajaran baru 2020, semester berapa nih? Semester 5. Untuk sementara dicukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya judul tentang proposal usaha atau bisnis plan ini. Dan Bapak berharap kalian baca kembali dari atas sampai bawah, dipahamin dan dipahamin lebih detail. Setelah itu Bapak harap setelah ini kalian buatkan ringkasannya ya, untuk lebih menguatkan daya hafalnya. Kalian ditulis kembali dalam bentuk laporan tulisan, ya, dalam bentuk laporan tulisan. Boleh dituliskan di Google Dokumen, mangga silakan, ataupun di Microsoft Word juga boleh. Tuliskan nama, kelas, tanggal. Nah, nanti Bapak cantumkan pengumpulannya di pengumpulan tugas di Google Classroom ya. Setelah ini next ke depan, ancang-ancang atau siap-siap nanti setelah terkumpul latihan yang pertama, kalian Bapak akan tugaskan nanti membuat proposal usahanya yang real langsung, tapi nanti di minggu-minggu yang akan datang. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pertama kita hari ini. Pelajari lebih lengkap bahasan tentang proposal usaha. Ini baru sebagian kecil ya sebetulnya mah. Kalau pingin lebih lengkapnya, anak-anak sekalian, para generasi muda wirausahaan baru atau yang tangguh ini, lebih lengkapnya, lebih jelasnya proposal usaha boleh kalian cari-cari filenya di Google search, masih banyak di sana terdapat, ada berbentuk video, ada berbentuk tulisan untuk lebih memperkaya bagaimana membuat proposal usaha. Materi yang Bapak sampaikan ini hanya sekedar sebagian kecil ya. Jadi kalian harus lebih kreatif mencari ilmu-ilmu yang lain biar nanti ketika membuat proposal usahanya jauh lebih bagus daripada apa yang Bapak sampaikan. Oke, demikian anak sekalian, selamat mencoba membuat proposal usaha. Terus berkarya, terus belajar. Jangan lupa tambahkan terus ilmu pengetahuan setiap saat biar semakin cepat Anda menjadi orang-orang yang sukses. Wirausaha muda semakin bagus. Jangan tunda nanti menjadi wirausaha, tapi jadilah Anda wirausaha mulai saat ini, hari ini, di tahun ini harus Anda menjadi wirausaha. Salam sukses wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.